Nah pas saya merem, pas saya melek lagi, tiba-tiba di atas wajah saya kan posisinya tidur nih bang begini ya. Terus di atas saya gini nih, berapa senti, itu ada wajah hancur bang. Netes-netes gitu, netes-netes. Nah saya kan paling belakang nih. Nah itu saya ditimpa sama dia, pakai piring. Siapa? Ya emang hantu itu mungkinan. Soalnya kan dia kan lagi marah tuh di atas kan, masih terbang tuh, belum posisi turun. Jelangkungnya masih di atas, masih begini-begini tuh. Nah namanya siapa? Nggak mau nyebut juga bang, namanya siapa. Cuma ditanya sama kita, matinya kenapa gitu. Dulu matinya kenapa? Digebugin warga katanya gitu. Digebugin warga katanya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Nardi di sisi lain. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah mistis tentang kontrakan angker yang ada di daerah Tangerang. Dan sekarang kita di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Selamat malam, Ibu. Malam. Apa kabar nih, Bu? Kabarnya alhamdulillah baik. Oke, Bu, terima kasih nih udah hadir di studio kita nih untuk membagikan sebuah kisah waktu di kontrakan yang ada di daerah Tangerang nih, Bu. Iya, benar di Tangerang Kota ya. Tangerang Kota lebih Iya. tepatnya. Oke. Nah, Bu, waktu di kontrakan itu mengalami kejadian apa, Bu? Banyak sekali ya. Di situ tuh banyak sosok-sosok yang gaib gitu ya. Yang menyeramkan itu ada satu sosok yang menurut saya sangat seram. Itu yang wajahnya hancur. Wajahnya hancur. Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu kontrakannya ini sekeliling itu seperti apa, Bu? Ataukah di sekeliling itu kebun atau masih ada rumah-rumah? Itu sekelilingnya sebenarnya sih padat penduduk. Cuman ada kisahnya juga itu. Jadi yang punya rumahnya itu, jadi sebelum rumahnya itu selesai dia meninggal dunia. Oke. Berarti sebelum Ibu tempatin ya? Iya. Proses masih dibangun? Atau Proses dijadi? dibangun. Oke. Mungkin ditahan dulu nih untuk Iya. ceritanya nih, Bu. Nah, buat teman-teman sisi lain nih yang penasaran sama ceritanya Ibu, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke. Sudah siap? Sudah. Silakan, Ibu. Jadi awal mulanya itu saya kan nyari kontrakan. Karena saya baru menikah gitu kan. Dan saat itu saya lagi hamil anak pertama. Ya. Jadi saya nyari kontrakan dan ketemu dengan kontrakan itu. Menurut saya rumahnya enak. Ya kan, adem. Jadi saya cocok dengan rumah itu. Nah, tapi setelah saya sudah mau pindah ke rumah itu, tetangga pada bilang pada saya, apa benar mau tinggal di rumah itu, katanya gitu. Emang kamu nggak takut tinggal di rumah itu? Rumah itu serem loh, katanya gitu. Saya bilang, ya nggak apa-apa, kata saya gitu kan. Bukannya saya nggak takut, cuman karena saya udah cocok rumah itu, jadi saya tetap aja maksa ke suami saya mau tinggal di rumah itu, kata saya gitu. Nah, setelah itu saya tinggal di rumah itu, ya kan. Jadi pengalaman pertama saya itu tinggal di rumah itu, waktu itu suami saya kan awal-awal itu pulang seminggu sekali. Nah, saat saya keadaannya waktu itu mati lampu, ya. Jadi pas mati lampu itu saya ngedengar
suara motor suami saya. Percis suaranya suara motor suami saya, terus naruh helm. Nah, jadi saya pikir suami saya pulang gitu kan. Waktu itu sepertinya sekitar jam 10 atau jam 11 malam dah gitu. Soalnya kan mati lampu juga kan, jadi kan emang udah sepi daerah situ ya kan. Nah terus pas saya mau buka pintu, saya waktu itu hamil udah besar ya, mau sekitar 8 atau 9 bulan gitu. Jadi pas saya mau buka pintu, tiba-tiba tuh ada yang bisikin saya. Dia bilang begini, jangan dibuka, katanya gitu. Kan? Tapi saya pikir, itu mah cuman pendengaran saya aja, saya bilang gitu ya kan. Nah, terus saya penasaran, masih mau buka kunci lagi itu pintu, saya mau buka, saya mau begini, masih aja, jangan dibuka, katanya gitu. Dia bilang gitu tuh, yang bisikin lagi, ada yang bisikin lagi. Terus akhirnya saya, udah 2 kali nih ngomong, jangan dibuka kata saya. Akhirnya saya nurut kan, nggak dibuka sama saya. Nah setelah nggak lama saya nggak jadi buka pintu, nggak lama suara orang seperti lari, terus suara terbang sambil bunyi hihihi gitu. Nah ternyata itu bukan suami saya yang pulang, ternyata itu sosok Kunti yang menyamar jadi suami saya gitu. Yang saya bingung kenapa dia bisa menyerupai suara motor suami saya percis. Jadi suara motor naruh helm gitu, itu percis banget suaranya, suara motor suami saya. Itu yang saya nggak masuk akal sampai sekarang gitu kan, yang selalu saya ingat gitu. Setelah itu saya ngalamin lagi kejadian di rumah itu setelah saya melahirkan. Jadi setelah saya melahirkan, saya malam-malam sekitar jam 2 gitu, saya sedang ngasih ASI anak saya. Nah terdengar tuh di luar tuh ada yang manggil, katanya. Kata saya, siapa ini malam-malam manggil di luar, kata saya. Tapi saya selalu ingat kalau manggilnya cuma 2 kali tuh pasti bukan orang gitu kan. Saya selalu pedomannya seperti itu ya kan. Jadi saya diam aja tuh sampai dia nggak manggil lagi. Nah, udah tuh setelah kejadian itu lama ya, sekitar 1 minggu tidak ada gangguan tuh. Nah setelah itu terjadi lagi saat saya habis kecelakaan sama suami saya, ya kan. Jadi asal mulanya itu kakak ipar saya ngomong begini, ngelihat jaket suami saya, katanya, kamu pakai jaket baru? Terus kata suami saya, bukan, ini jaket yang lama, yang dulu bekas jatuh, kata dia gitu. Terus kata kakak ipar, kenapa jaket bekas jatuh dipakai lagi? Nanti kamu bisa kecelakaan, kata dia gitu. Terus kata suami saya, jangan percaya dengan kata-kata seperti itu, kata dia gitu kan. Jangan percaya deh, kata dia gitu. Saya emang nggak percaya kayak gitu-gituan, kata suami saya gitu. Dan ternyata saya setelah pulang dari kakak ipar saya, kecelakaan tuh, Bang. Gitu. Jadi pas di jalan lampu merah, suami saya tuh ngelihatnya ada cewek nyebrang. Posisinya lampu merah, pas lampu hijau, tuh cewek nyebrang, kata dia, kok tuh cewek beranian nyebrang, katanya. Lagi posisi kenceng begini gitu kan. Padahal kalau dilihatkan mata saya itu mobil, Bang, bukan cewek. Nah, akhirnya kan nabrak, Bang, nabrak mobil. Ya kan. Kecelakaan lah kan, tuh saya jatuh keseret sama suami saya berdua, keseret motor ya kan. Terus udahlah langsung dibawa, ada polisi, terus saya dibawa ke rumah sakit. Setelah rumah sakit ternyata saya bisa pulang gitu, dirawat di rumah dengan cedera tangan patah, jari tangan patah nih, jari tangan saya patah. Terus suami saya dia luka di sini, jahit ya, dijahit dagunya, terus kakinya juga tuh ya kan, luka-luka. Malam itu saya sama suami saya tidur terpisah karena saya pikir dia lagi sakit, jadi terpisah aja biar nggak kena kakinya gitu kan. Nah tengah malam, suasana di rumah saya itu kan biasanya lemari, ada lemari kan, biasa kayak rumah gitu kan, kamar lemari, ada kaca gitu. Saya nggak bisa tidur tuh malam itu ya Bang ya. Nah pas saya merem, pas saya melek lagi, tiba-tiba di atas wajah saya kan posisinya tidur nih Bang begini ya. Terus di atas saya gini nih, berapa senti, itu ada wajah hancur Bang.
darahnya netes-netes gitu, darahnya netes-netes, rambutnya kayak orang sebutnya kayak jabrik gitu ya. Cuman dia ada ciri khasnya bang, selalu pakai kaos gitu. Ada kaos, dia pakai kaos yang singlet kayak gitu. Terus saya waktu saya pertama ngeliat saya bilang, ini siapa? Kok bisa masuk kamar saya? Saya cuma mikir begitu aja kan. Kok bisa sih dia masuk kamar saya? Cuma saya lama-lama dipikir-pikir kata saya, apa jangan-jangan ini hantu kata saya gitu ya. Ah, ini jangan-jangan setan katanya. Terus saya langsung kebalik ke kanan. Pas saya balik lagi udah nggak ada bang. Hilang. Ternyata bang dia pindah ke kamar suami saya bang. Gitu. Nah jadi suami saya ngalamin. Jadi hantu ini sosok hantu ini dari rumah saya sosok hantu ini dari kamar saya ke kamar suami saya yang tidur ya kan. Nah suami saya itu ngelihat cuman separuh badan berdiri depan kamar ya kan. Nah kata suami saya, kalau emang mau niat baik masuk, kata suami saya. Kalau niat jahat udah pergi aja. Nah ternyata tuh hantunya bang masuk. Nah, jadi dia megang jempol suami saya. Kata suami saya dingin tuh jempolnya dipegang ya. Tapi anehnya bang ya abis dipegang itu dia turun bisa jalan bang. Langsung sembuh? Sembuh sih belum. Cuma kan tadinya dia pada kayaknya ngentek-ngentek gitu bang ya kan. Saya sih bukan sembuh kan kesembuhan itu dari Allah ya bang ya. Cuman itu saya ya di luar nalar lah ya. Itu dipijit gitu. Masih bisa jalan bang. Awalnya nggak bisa jalan? Awalnya tertatih-tatih gitu. Dia. Nah cuma dia pikir itu teman dia yang nginep bang. Dia pikirnya. Tadinya dia pikir. Ah teman gue kali ini yang nginep nih. Akhirnya dia penasaran. Begitu sosok itu udah ngebalik pergi. Nah dia nyamperin. Ya kan. Ke teman-teman yang tidur. Ternyata temannya tidur. Nggak ada yang bangun. Gitu. Terus bang ada kejadian saya dimasukin ke dalam tempat tidur bang. Kalau zaman dulu kan itu kita jarang lah yang tidur di kasur tanpa dipan ya kan. Kalau zaman dulu mah pakai dipan kan bang ya. Jadi waktu saya tidur tiba-tiba saya bangun itu ada di kolong tempat tidur bang. Lah? Iya, saya tidur ada di kolong tempat tidur. Gelap banget. Tapi saya jelas tahu itu kolong tempat tidur saya. Jadi begitu saya ingat, terus langsung saya keluar lagi tuh, naik lagi ke atas. Nah begitu saya naik lagi ke atas, nah saya langsung bilang sama suami saya bangunin. Saya bilang gini, Pak, kalau saya baru ngomong gitu doang, Pak kalau saya gitu. Tahu saya jubles lagi bang ke dalam itu tempat tidur itu kolong tempat tidur masuk lagi saya. Aduh saya di situ udah langsung baca-baca aja bang. Akhirnya tiba-tiba udah baca-baca saya nongol lagi tuh tempat tidur bang. Ke atas lagi. Tapi saya sosoknya nggak ngelihat bang itu. Saya ingatnya cuma dijebrusin ke dalam aja. Ditenggelamin ke kolong gitu bang. Cuman itu aja sih saya ingatnya. Tapi sosoknya saya nggak ngelihat. Nggak ada sosoknya. Cuman kalau yang suami saya lihat, dia nggak lihat saya masuk ke dalam ranjang itu enggak. Jadi suami saya ngelihatnya saya lagi ngap-ngapan bang. Kayak orang habis napas gitu. Kalau dia ngelihatnya gitu. Cuman ya itu saya sebelumnya udah pesan. Kalau saya baru begitu saya udah ngerasa masuk lagi ke kolong itu. Seperti itu bang. Makanya saya bingung. Ini rumah saya pikir seremnya cuman yang pernah saya dengar-dengar itu di sekitar situ katanya dulu kalau orang tinggal di situ katanya suka paling kalau mati lampu suka lenteranya dipindah-pindahin gitu. Saya pikir kan itu serem biasa aja ya kan. Yang saya pikir nggak serem-serem amat kata saya kalau kayak gitu mah. Makanya saya maksa tinggal di situ. Nah ternyata yang saya alamin lebih-lebih bang kan. Kalau seperti itu kan. Nah terus ada lagi bang, teman saya kan lagi main nih, namanya si Bewok. Dia emang sering main, teman suami saya tuh sering main. Nah
Berhubung udah malam, saya pikir mungkin dia nginep gitu. Ya udah, saya tinggal tidur bang. Udah saya tinggal tidur, terus saya malam bangun. Biasa ke kamar mandi kan. Tapi sebelum ke kamar mandi, saya lihat dulu ke ruang tamu. Dia kan tidur di ruang tamu. Saya lihat, kata saya si bewok udah tidur, kata saya gitu ya. Udah biarin dah, kata saya gitu. Udah saya masuk lagi kamar, habis dari kamar mandi. Tuh entah mengapa malam itu saya bangun lagi bang, 2 kali. Saya keluar lagi. Saya lihat lagi tuh ruang tamu. Nah dia ada dekat kulkas. Lagi buka kulkas. Pakai kaos singlet. Ya kan. Saya pikir kok si bewok tengah malam begini minum air dingin, kata saya. Apa enggak ini perutnya apa enggak senap apa gimana gitu ya. Perutnya apa enggak dingin gitu ya. Cuma saya pikir udahlah biarin lah. Mungkin dia haus, kata saya gitu ya. Cuma saya nggak negor bang, nggak ngomong ke dianya. Nah, pas pagi baru saya nanya ke ibu saya. Kata saya, "Mah itu mana si bewok? Emang pulang jam berapa?" Kata saya. "Jam segini udah nggak ada. Orang dia mah nggak nginep," kata dia gitu, kata ibu saya. "Emang nggak nginep?" Kata saya, "Siapa ya semalam?" Kata saya yang saya lihat gitu kan. Ya udah tuh, kata saya, udahlah. Mungkin yang punya rumah kali, kata saya gitu. Mungkin yang punya rumah. Nah terus saya pernah ngeliat juga lagi masak bang. Pokoknya di situ mah kayaknya tuh hantunya nggak lihat siang apa malam, pasti ada bang. Gitu. Jadi lagi saya masak kan, dapur saya itu kan ngadepnya ke ruang tamu, ya kan, arahnya. Jadi lagi saya masak, lagi saya ngulek-ngulek, saya ngeliat kok ada bapak-bapak, sosok bapak-bapak gitu pakai peci, masuk ke kamar saya yang satunya. Otomatis kan saya kejar ya bang ya. Saya pikir ini siapa, kata saya nggak kenal kok bisa masuk, kata saya gitu ya. Begitu saya ke kamar, nggak ada siapa-siapa bang, nggak ada orang. Saya juga bingung, kata saya kok itu siapa, kata saya gitu ya. Nah terus bang, di situ tuh emang udah terkenal ya, daerah situ tuh emang serem ya bang ya. Cuman kayaknya yang lebih serem itu ya itu yang muka hancur itu. Nah bang, maksudnya ini ada kakak ipar saya, dia nginep di rumah saya, dia kesurupan bang. 3 hari berturut-turut dia kesurupan, nggak bisa sembuh. Gitu, nggak bisa sembuh bang, sampai sudah manggil. Jadi dia kesurupannya itu cewek bang. Jadi kalau ngeliat cowok kayak genit gitu, ketawa-ketawa genit. Tapi kalau ngeliat kayak model saya gitu cewek ya marah-marah. Dia maunya ditemenin sama cowok, ya kan. Nah karena udah diituin nggak ada yang sembuh, akhirnya inisiatif manggil kakak ipar saya dari suami, gitu. Manggil tuh. Jadi dalam perjalanan itu suami saya itu nggak lancar-lancar aja bang. Jadi di jalan itu banyak halangannya. Helmnya dijatuh-jatuhin. Seperti itu lah, sampai dia pokoknya sepanjang jalan itu dia angkatin helm jatuh terus bang. Udah gitu, udah bawa kakaknya kan datang tuh. Nah, sembuh tuh bang sama kakaknya, sama kakak ipar saya, sembuh. Nah udah sembuh, saya tanya, emang ngelihatnya apa itu? Kata dia sih ngelihatnya itu hantunya sepotong bang, cewek sepotong doang, sininya nggak ada, kata dia. Di rumah itu dia ngelihatnya, gitu. Terus dia bilang, saya waktu kesurupan itu katanya, saya diikat di pohon jambu, katanya gitu. Jadi rohnya kakak ipar saya ini ada di pohon jambu bang, katanya dia diikat. Iya, jadi dia ngelihat saya kemana pun dia ngelihat, manggil-manggil, katanya dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Ya kan saya nggak dengar ya bang ya, namanya roh yang manggil ya. Terus suami saya juga katanya dipanggil-panggil, nengok, padahal dia minta tolong ada di pohon jambu, katanya saya diikat, katanya dia gitu. Jadi dia yang dilihat sosoknya itu
wanita tanpa badan bawah. Seperti itu Bang. Awal mula kesurupannya kayak gimana tuh? Awal mula kesurupannya itu kakak ipar saya, dia lagi ada di dapur, lagi masak, tiba-tiba pingsan Bang. Saya kira pingsan Bang dia, diangkat kan, nggak tahu nggak lama dia langsung ngomong racau gitu Bang, kesurupan, minta pengen cowok katanya, kita kirimin cowok ngomong begitu. Saya bingung, ini kesurupan apa ya? Aku mintanya cowok kata saya. Nah yang bikin saya percaya dia kesurupan, ketawanya itu serem banget Bang. Ketawanya, aduh. Kayak gimana tuh? Ya kayak gitu yang hihihi gitu. Terus matanya itu bukan mata kayak kita mata ngeliat orang mata biasa kan, kayaknya biasa aja ya. Kalau dia kayaknya serem banget, matanya itu tajam bener ngeliat kita Bang. Iya, serem banget pokoknya ngeliatnya. Terus Bang ya, setelah beberapa bulan kemudian ya Bang ya, saudara saya kan emang sering pinjem majalah, karena saya kan langganan majalah Bintang, Nova tuh Bang zaman dulu ya. Nah dia tuh kalau ke kamar saya nggak mau Bang, dia takut Bang. Takut, soalnya kalau misalnya ke kamar saya itu suka ada suara orang ngorok Bang, orang tidur ngorok. Kadang-kadang ada helaan napas gitu. Jadi dia takut Bang. Pokoknya asal ke rumah, ambilin dah majalahnya, gue takut kamar lu gitu. Kok dia bisa tahu? Ya karena pernah dia masuk begitu, ada suara ngorok. Padahal nggak ada orang sama sekali. Jadi dia semenjak itu dia nggak mau lagi ngambil. Dan itu bukan satu orang, sepupu saya 2 orang. Seperti itu nggak mau. Ya ada juga tuh ponakan saya nginep. Waktu itu saya kan pergi lagi ke Jawa. Nah jadi ponakan saya itu diminta nemenin ibu saya, dia nginep. Nah, pas dia nginep, kan dia malam posisinya dia tidur itu miring Bang, tidurnya miring. Tiba-tiba ditarik jadi celentang. Nah? Iya Bang, lagi begini, dibangunin begini nih jadi celentang. Akhirnya dia nggak kuat Bang, minta pulang. Nggak jadi nginep dia, minta pulang. Malam itu juga dia minta pulang, nggak mau lagi disuruh nginep. Pokoknya dia minta pulang katanya, nggak mau, dia nunggu pagi nggak mau, minta pulang katanya. Udah nggak kuat katanya, takut. Jadi dalam posisi dia miring begini tidur, dibikin celentang sampai gini Pak, celentang, takut dia katanya. Jadi dia nggak mau lagi. Terus ada lagi temennya suami saya Bang, dia kan kerjanya jauh, ya kan, sama rumahnya. Jadi dia mau tinggal di rumah saya gitu. Sementara tinggal di rumah saya dulu. Nah pas dia tinggal di rumah saya tuh dia ngalamin banyak tuh Bang. Jadi waktu itu dia malam-malam tidur ada yang langkah-langkahin. Maksudnya? Jadi di posisi tidur dia kan di bawah. Nah dia pikir saya langkah-langkahin dia tidur, ngelangkahin gitu Bang. Ngelangkahin. Nah pas pagi dia bilang sama suami saya, katanya bilangin jangan langkah-langkahin dia tidur katanya, kan gak enak katanya kalau ngelangkah-langkahin tidur begitu, pikir dia kan kayak nggak sopan gitu kan. Kata saya nggak pernah ngelangkah-langkahin orang, saya mah kalau udah tidur ya kan, nggak pernah saya bilang saya langkah-langkahin, enggak, saya nggak pernah, kata saya gitu. Nah udah tuh dia mungkin masih pikir saya kali ngelangkah-langkahin. Terus pas itu dia ngalamin lagi Bang, kalau ini dia gedor-gedor kamar saya, dia bilang katanya, "Mi, bangun," katanya. "Tuh bilangin tuh istri kamu tuh malam-malam jangan mandi," katanya. Iya dia ngelihat saya masuk ke kamar mandi Bang, jam 2 malam. Terus belum keluar-keluar. Jadi dipikir ngapain di dalam gitu kan dari tadi. Dan jadi dia bangunin, "Tuh bilangin istri kamu jangan mandi malam-malam," katanya. Oh yang gedor-gedor ini si... Ini temannya suami saya yang gedor-gedor. Suruh kasih tahu katanya, "Jangan mandi malam." "Siapa?" kata suami saya. "Siapa yang mandi malam?" "Istri kamu." "Orang ada tidur," kata dia di dalam. "Tuh lihat tuh ada." Baru dia percaya bahwa itu yang kemarin ngelangkahin saya bukan saya. Maksudnya yang ngelangkahin si dia ini ya? Iya, tadinya dia masih berpikiran saya yang ngelangkah-langkahin.
Nah setelah dia dapat kejadian gitu, ngelihat saya masuk ke kamar mandi, terus nggak keluar-keluar, jadi dia gedor-gedor pintu kamar, bilang suruh keluar gitu suami. Saya suruh keluar, kata dia gitu. Nah kan waktu itu saya kerja juga kan ya Bang ya. Jadi saya kalau pulang itu kadang jam 5, kadang jam 7, ya kan. Waktu itu suami saya udah pulang duluan, nggak jemput saya. Terus karena dia pikir saya udah pulang, keadaan kamar gelap, terus ngeliat di kamar ada yang tidur, ya Bang ya. Dia pikir dia itu saya Bang yang tidur. Jadi dia langsung tidur, langsung peluk itu cewek Bang. Sosok hantunya itu wanita Bang di kamar saya. Jadi langsung dia peluk. Ikut tidur, pikir dia kan ikut tidur, capek kerja gitu kan. Ikut tidur. Nah, pas sebelum maghrib, saya pulang kan. Pas saya buka pintu, dia langsung nengok ke saya, langsung nanya otomatis. Kamu baru pulang? Iya kata saya, baru pulang. Nah baru dia sadar, berarti tadi yang tidur sama dia siapa gitu kan. Itu Bang, itu pokoknya itu kontrakan angker lah itulah. Setelah kejadian di kontrakan itu, ada juga kejadian di luar kontrakan Bang. Apa itu? Terus Bang, di rumah itu kita suka main jelangkung Bang. Karena di rumah ini pikir, rumah ini kan angker gitu ya. Coba kita pengen tahu nih, siapa-siapa gitu yang di sini gitu. Sama siapa aja tuh? Saya kalau main, ya sama teman-teman Bang. Sama teman-teman daerah saya gitu. Oh jadi main. ramean ya? Ramean, saya gak pernah main. Saya main tuh selalu ramean, main jelangkung. Jadi gak ada tuh main di rumah saya yang serem-serem. Paling juga hantunya bilang, kalau ditanya emang dari mana ini asalnya, paling saya dari Rawayan gitu. Oh beneran? Hantunya bilang gitu, nulis dia Bang, nulis saya dari Rawayan gitu. Nah kita kan main jelangkung nih. Yang kita butuhin itu kan kertas, ya kan. Terus kita bikin kayak boneka dari bambu, kita bikin silang aja tuh. Kita kasih baju, kita kasih pulpen tuh tengah-tengahnya, kita ikat, ya kan. Udah tuh, terus kita kasih lah kopi, makanan dah, ya kan. Panggil dah, dia kan. Jadi pas saya manggil itu, manggilnya gini Bang, jelangkung, jelangse gitu kan. Di sini ada pesta, dateng lah gitu. Cuman itu doang sih Bang. Kayak biasa, kayak bilang datang nggak diundang gitu kan, pergi nggak diantar gitu Bang. Suruh naik Gojek. Iya, kan sekarang ada Gojek ya Bang. Terus udah tuh, karena kita kan baru main tuh, dia bilang ini dari mana gitu kan. Biasanya kan dia mau masuk itu Bang, kayak ada gini-gini kan. Tuh jelangkungnya goyang-goyang Bang. Ya goyang-goyang, terus udah tuh kita siap-siap nanya tuh kalau dia udah goyang-goyang. Ini siapa gitu. Dia gak mau nyebut nama Bang. Beneran nih masuk? Iya masuk beneran, tapi dia gak mau nyebut nama. Cuma bilang gini. Terus karena dia gak mau nama kan, ya udah saya tanya aja, kamu dari mana gitu. Dia nulis dari Rawayan gitu. Dari Rawayan dia bilang gitu. Rawayan? Saya juga gak tahu tuh daerah mana. Dia bilang cuma dari Rawayan gitu. Udah tuh Bang, main nih biasalah, karena juga kita main-main doang ya. Udah tuh, suruh pulang lah, selesai gitu pestanya, suruh pulang lagi kan. Pas pulangnya tuh begitu bilangnya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar gitu. Sama nih ya? Iya gitu bilangnya. Berhubung kita memang hobi main jelangkung ya, baru nggak lama dia pergi, kita main lagi. Yang masuk dia lagi Bang. Yang dari Rawayan itu. Sampai 3 kali Bang, dia lagi, sampai dia nulis begini. Udah ya, jangan panggil saya lagi, saya capek, kata dia gitu Bang. Serius Bang, dia nulis. Beneran, serius. Ada saksinya yang main-main. Orang kita juga ketawa abis itu. Dia bilang, udah ya, katanya. Iya serius, demi Allah Bang, saya gak bohong. Katanya, dia kan disebutnya setan rumput Bang. Jadi setan rumput itu, jadi baru jalan nih. Kita panggil lagi, dia datang lagi Bang. Dia lagi. Oh ketarik. Ketarik lagi. Jadi kalau mau main itu sebenarnya
Jangan baru udahan kita main lagi, jangan. Harusnya besok atau sore gitu kan. Kasih jeda lah ya. Ngasih jeda. Jangan kita baru main, baru 5 menit, 15 menit. Ya datang lagi, dia lagi Bang. Orang dia masih di sekitar situ. Dia lagi Bang yang datang. Iya, sampai dia bilang begitu. Katanya, udah ya jangan panggil saya lagi, saya capek. Saya ketawa tuh sama teman-teman semua ya. Ya kan kalau itu kan mustahil ya. Cuman karena emang pengalaman saya begitu dia nulisnya. Ya kan? Udah tuh Bang. Udah jadi main di rumah itu udah nggak ada pengalaman yang menyeramkan lah di rumah itu. Maksudnya pas main jelangkung nggak ada. Nah, waktu malam Jumatnya setelah itu kita main nih malam Jumat di lapangan Bang. Disebutnya lapangan kebon ya. Dia kan ada kebon mede gitu kan. Main tuh di lapangan. Nah awal-awal main tuh emang udah hawanya udah nggak enak. Tuh awal main udah nggak enak tuh Bang. Kayaknya saya juga biasa main gak merinding. Itu mah merinding Bang. Kan itu banyak kebon di tengah kebon lah ya. Udah terkenal tuh kebon serem ya kan. Tuh merinding. Saya juga sebenarnya udah pengen gak ikut. Cuman penasaran tapi main lah. Nah itu dia mintanya. Minta disong. Minta madat katanya. Aduh ini mah mau nggak inilah. Mintanya yang enggak aja kata teman-teman saya. Udahlah kita udahan aja. Udahan tuh. Habis udahan saya nggak langsung pulang Bang. Ya otaknya masih pengen main Bang. Main-main jelangkung gitu kan. Nongkrong lah depan. Di depan gang itu kan ada kayak semacam gardu ya Bang ya. Nah, kita nongkrong tuh di situ. Sama suami saya juga gitu. Nongkrong. Terus main lagi yuk gitu kan. Udah jam 12 malam tuh. Main lagi akhirnya. Nah pas main yang ini. Tuh, biasa dah. Awal-awalnya Bang. Pertama main itu. Agak masuk Bang. Saya tanya. Soalnya yang meganginnya yang satu manggil. Yang satu yasinan Bang. Agak masuk Bang. Agak masuk Bang. Beneran ya sih? Beneran. Jadi yang satu mungkin dia hawa takut ya Bang ya nggak mau main jelangkung suruh megangin ya kan. Jadi yang satu baca yasin, yang satu manggil. Kok nggak masuk nih yang nonton? Kok ini gimana ini nggak masuk? Terus iya habis gue baca doa kata dia gitu. Tuh kata teman saya, ya lu ngapain manggil gitu baca doa ya kan? Nggak masuk lah ya kan? Kata saya nggak masuk dong kata saya gitu. Gimana ceritanya lu? Yang satu manggil, yang satu nolak ya kan? Jadi begini. Dibacain, iya. Nggak masuk Bang ya kan? Udah tuh. Udah gitu, ganti jangan dia deh yang pegang gitu. Udah ganti. Nah, udah tuh. Hawanya itu beda Bang. Itu hawanya mencekam deh ya. Kayaknya ini yang masuk kayaknya kelas berat gitu kan. Soalnya biasanya saya kalau main nggak pernah merinding Bang. Kalau ini pokoknya kayak ada hawa takut. Saya nonton aja Bang sampai nutup muka. Saya pikir gini, biar dia nggak kenalin kata saya gini, saya nutup dulu. Saya tumben-tumbennya saya main jelangkung begitu Bang, nutup muka saya gini. Biar nggak kenalin nih kata saya. Gini aja. Kata saya biar nggak kenalin sama hantunya kata saya gitu Bang. Iya. Cuma cerita horor loh, cerita lucu sih. Terus. Aduh. Terus udah tuh Bang. Jadi udah dia biasa dah kita panggil kasih makanan itu kan. Udah dia goyang-goyang kenceng tuh Bang goyangnya. Beda ini mah goyangnya nggak kayak biasa cuman gini. Cuman kiring biasanya gitu Bang. Nah ini mah masuk dia bunyi gini-gini nih goyang-goyang kenceng. Kayak ada angin gitu. Wah kata saya ini mah yang masuk kayaknya berat ini kata saya ya. Udah tuh ditanya. Namanya siapa? Nggak mau nyebut juga Bang namanya siapa. Cuma ditanya sama kita. Matinya kenapa gitu. Dulu matinya kenapa? Oh langsung ditanya. Iya tanyain. Digebugin warga katanya gitu. Digebugin warga katanya Bang. Jawabnya gimana Bu? Nulis Bang. Dia nulis digebugin warga gitu. Nanti kita nanya lagi. Terus kenapa kok bisa digebugin warga? Saya dukun santet kata dia gitu. Nulis tuh. Dia nulis lagi kan biasa gitu. Jelangkungnya kan nulis gitu. Apa namanya nulis. Saya dukun santet gitu. Tibalah dia ngomong. Terus kita kan nggak bisa nyediain apa-apa nih. Kata gitu. Cuman kue-kue doang gitu. Maka mau apa gitu kan. Nah terus dia baru nulis huruf A Bang. Nanti bocah nonton nih Bang. Nyeletuk. A. Oh anak. A.
ayam itu bayi gitu kan. Jadi dia nulis anak bayi, waduh gitu ya kan. Jadi kata kita, waduh mintanya anak bayi, mati lu, mintanya anak bayi gitu kan. Terus kata kita nih langsung yang pegangin ini udah emosi nih berdua. Ah nggak bener lu, minta anak bayi gitu sambil marah ya kan. Langsung tuh bang ditendang. Jelangkungnya itu ditendang, dioper sono sini tendang kayak bola gitu bang, ditendang. Jadi jelangkungnya ditendang tuh, dioper-oper. Saya sih nggak ikut tendang ya. Ditendang tuh sama yang ini nih, yang megangin sama yang ituinnya bang, ditendang. Udah ditendang dijatuh gitu, nggak lama dia terbang. Terbang bang, bunyi kepek gitu, kayak suara kita soang ngepekin sayapnya itu. Suaranya kencang banget tuh bang. Itu jelangkungnya terbang sampai ke pohon mangga. Itu jelangkungnya. Wah kita kaget dengarnya. Waduh terbang. Akhirnya bang, mana itu gang kecil ya, yang nonton rame. Kita perebutan nih keluarnya tuh. Ya bayangin aja sendiri deh tuh larinya gimana ya kan. Udah lari tuh. Nah saya kan paling belakang nih. Nah itu saya ditimpa sama dia. Pakai piring. Siapa? Ya sama hantu itu mungkinan. Soalnya kan dia kan lagi marah tuh. Di atas kan masih terbang tuh, belum posisi turun. Jelangkungnya masih di atas, masih begini-begini tuh. Nah, jadi pas lari itu bang, saya dilempar tuh gelas tuh. Hampir kena nih, lewat sini nih, shoot gitu. Nabrak ke pohon tuh bang, agak kena. Kalau kena bocor bang, ya kan? Nah, kita lari. Itu lari yang paling depan. Saking hawa takut, itu pagar tinggi bisa keloncatin bang. Sama orang-orang. Kan di rumahnya ada pagar tinggi, pagarnya. Jadi padahal karena panik kali ya, itu padahal pintu pagar terbuka bang, tapi pada loncat pagar bang. Padahal mah terbuka itu pintu. Bisa dibuka ya? Bukan bisa dibuka, emang terbuka tuh pintunya. Terbuka, posisi terbuka, tapi karena pada panik malah loncatin tembok bang, tembok pagarnya itu, pada loncatin itu. Saya lari tuh pulang ya, sampai rumah saya ngetok pintu kan, saya bilang, buka mak, gitu kan zaman dulu mak kita manggilnya. Buka mak, buka gitu. Itu perasaan saya ya. Pas pagi ternyata kata tetangga, lu kenapa semalam? Katanya manggil-manggil mak lu, teriak-teriak. Ma buka mak, katanya gitu suaranya. Seriusan? Iya. Padahal kita bilang cuman mak buka mak buka. Nah mak kita mana panik ya. Aturan dibuka malah kunci sama dia. Akhirnya kan tarik-tarikan gini, cepetan buka gitu. Malah dia ngunci. Padahal itu pintu gak dikunci sebenarnya. Jadi berhubung saya ketok-ketok udah bilang, "Ma, buka, Mak." Pikir dia, "Oh, dikunci." Dia pada itu kali ya. Malah dikunciin sama dia gitu. Udah gitu tetangga bilang, "Kok suara lu aneh?" Katanya. "Aneh kenapa? Kok begini suaranya?" "Ma, buka, Ma." Katanya gitu. Itu benar suara takut kali ya. Siapa ketawa? Tapi beneran suaranya begitu? Iya katanya orang tetangga yang ngomong bukan satu. Jadi kedengaran gitu, "Ma, buka, Ma." Katanya gitu. Padahal saya bilang, padahal saya perasaannya cuma bilang, "Ma, buka, Ma. Ma, buka, Ma." Sambil gedor-gedor. Lah kenapa tetangga saya gak denger ya, "Ma, buka, Ma." Katanya gitu. Jadi ngegetar gitu, jadi hawa takut gitu kan. Udah nih bang ya. Besoknya bang, yang punya rumah bang, yang punya lahan, yang kita main jelangkung, besoknya nyariin bang. Ternyata itu setannya nggak mau pulang, ada di pohon nangka. Si dukun santet ini? Iya, ada di pohon nangka. Dia jadi kalau orang yang tinggal di situ ngelihat katanya hancur dia bang. Bekas digebukin gimana sih? Bonyok kali gitu ya. Nah ada di pohon nangka, minta pulangin. Jadi besoknya datang tuh si Cici katanya yang punya kontrakan, yang kita tempat main bang. Nah dia tanya tuh, "Siapa semalam yang main di kontrakan?" Katanya main jelangkung. "No, yang jelangkungnya minta pulangin, ayo tanggung jawab." Saya ditegur bang, "Lu ya yang main jelangkung ya di rumah gua," kata dia gitu. Kata saya, kata siapa? Orang belum di rumah gitu. Orang sama di rumah Ci, nggak kemana-mana, gue ada di rumah, nggak main, gue lagi malam tidur, kata gitu.
Terus si Enci itu terus bang nyari siapa nih. Akhirnya nih yang megangnya nih bang nih nggak pulang ke rumah sampai 2 minggu nggak berani pulang. Kenapa emang? Takut suruh mulangin hantu itu bang. Si dukun Setan itu. Iya. Dia ketakutan dikejar-kejar katanya. Jadi dia terbayang-bayang tuh. Gak mau pulang ke rumahnya itu. Dia selama 2 minggu. Kalau saya sih gak takut. Soalnya bukan saya yang megang. Biasanya ketakutan yang megang bang. Oh gitu. Soalnya kan yang manggil dia. Kita kan nonton doang. Ya kan. Udah tuh bang ya. Jadi di situ tuh terkenalnya katanya itu sebenarnya kayak portal gitu bang. Oh gitu. Daerah situ tuh kayak portal gaib. Bu, ini saya mau nanya nih tentang perihal yang tadi arwah dukun santet jatuhnya yang digebukin warga. Iya. Itu dia meninggal di situ atau gimana? Dia itu bukan daerah situ, tapi berarti, orang Tangerang juga. Oh, berarti di luar dari daerah situ ya? Bukan orang situ. Oh, berarti kalau misalnya manggil arwah itu bisa dari mana gitu? Dari mana aja, tergantung dia deket. Jadi posisi dia kalau misalnya dia deket di daerah kita, itu yang dia dipanggil datang. Itu ketarik? Ketarik. Oh. Masalahnya kita kalau misalnya tentang permainan jalan itu masih nggak percaya sih. Gitu, maksudnya ini beneran atau enggak gitu kan, soalnya satu juga saya belum pernah terlibat dalam hal kayak gitu. Kalau ibu kan emang udah, makanya saya juga masih tanda tanya gitu. Nah, kenapa dia bisa digebukin sama warga sekitar? Karena kemungkinan dia melakukan santet yang mengakibatkan orang meninggal. Tapi sempat ditanya nggak? Kalau ditanya sih nggak sempat ditanya, cuman pas udah itu dia langsung minta yang kayak itu tadi, minta anak itu, jadi langsung kitanya langsung takut gitu kan. Terus yang megangnya juga ketakutan, marah juga gitu kan, dia mintanya anak itu kan. Iya, jadi ya langsung otomatis aja itu jelangkungnya ditendang-tendang gitu kan, suruh pergi gitu. Jadinya itu bang, maksudnya kita tuh sebenarnya jelangkung itu ada bang. Tapi kalau misalnya jelangkung kita manggil orang yang jauh-jauh, kalau itu saya nggak percaya bang. Karena menurut saya tuh jelangkung kita bisa panggil kalau hantunya yang di sekitar kita aja, yang deket-deket. Soalnya kan kalau misalnya hantu itu kan ya merupakan kayak suatu jin lah ya. Iya. Jin itu kan bisa menyerupai siapa saja nih Bu. Iya. Ya terkadang kan jin juga bisa bohong gitu kan. Makanya apakah itu benar si sosok dukun santet yang dibunuh warga sekitar atau bukan? Kan itu juga iya, kita juga nggak tahu gitu. Tapi pas ibu mencari tahu emang benar. Itu benar. Jadi kan dia minta dipulangin bang ke tempatnya, ya kan? Jadi orang pintar ini nanya gitu. Nah itu dia katanya sering ngebunuh itu orang santet gitu. Oh jadi makanya jadi warga marah gitu bang. Ya? Iya. Kirain dukun santet ini dukun santet maksudnya bohongan lah. Enggak, dia benar itu, dia dukun santet kata dia. Jadi dia diamuk masa lah gitu kan. Karena dia ketahuan kebongkar dia dinyantet orang gitu sampai meninggal. Jadi warga marah gitu. Oh gitu. Berarti bener ada nih dukun santet ini? Ada. Oke nih Bu. Wah, nggak bisa berkata-kata sini dari ceritanya yang dialami sama ibu, dari kejadian waktu di kontrakan sampai main jalangkung di kontrakan. Iya benar. Berani-beraninya Ibu. Gimana ya? Soalnya saya kalau ketemu itu kadang-kadang saya lupa. Jadi saya pernah juga ngalamin bang. Jadi pas pulang mau ke rumah saya bang. Jadi saya ketemu bang sama bang beca. Pernah saya ketemu bang beca. Jadi abang becanya ini posisinya duduk di beca sambil megang apel bang. Apelnya segede gini nih bang. Apelnya. Nah kan saya ada di samping dia tuh. Saya merhatiin nih abang makan apel gitu kan. Tiba-tiba dia celangap bang. Itu apel segede gini masuk semua. Ke mulutnya? Ke mulutnya. Nah bagusnya saya bang, setiap ngeliat setan saya lupa. Oh makanya jadi berani. Iya. Jadi saya kalau ngeliat setan tuh saya lupa. Saya pasti gini. Wah hebat amat tuh kata saya. Apel satu kata saya bisa masuk semua ke mulut kata saya gitu ya. Hebat amat tuh orangnya kata saya gitu. Masih pikirnya
pokoknya hebat dah, keren gitu kan. Sambil ngeliatin abang beca tuh celana mukanya lebar gitu, apa mulutnya lebar gitu terbuka kan. Sapul segini gini bang, digini masukin semua. Iya. Nah begitu saya ngebalik, bunyi kincring gitu kan, suara beca jalan tuh. Saya nengok hilang, baru di situ saya lari bang. Tapi besoknya lupa. Lupa. Oh makanya berani ya kayak gitu. Berarti kalau setiap melakukan main jelangkung itu paginya pasti lupa. Jadi takutnya hilang udah bang. Oh, oke. Jadi saya mah pokoknya setiap ngeliat hantu bentuk apapun pas ketemu tuh saya biasa aja. Malah jadi lupa ya. Biasa aja pas lihat, oh ini udah. Udah Tapi nggak, maksudnya udah nggak terngiang-ngiang lah gitu enggak. ya di pikiran ya. Paling kejadian juga sih pernah bang, anak saya ya ngelihat dia lagi video call bang, lagi video call gini, dia lagi video call sama temennya, di samping dia ada anak seumuran berapa ya, seumuran anak saya yang nomor 4. Jadi rambutnya semua ketutup gini nih, tutup nggak kelihatan wajahnya, tutup semua. Di samping dia pikir adeknya nih ngisengin, ya kan? Siapa lagi kalau bukan adeknya? Kalau dia tidur sama adeknya, dia pikir, wah adeknya iseng nih. Pas dia nengok, adeknya lagi tidur bang. Nah. Jadi dia pikir, ini siapa? Tapi masih ada bang di situ. Ini siapa nih? Kata dia, masih ada. Langsung akhirnya dia bilang ke temennya, udah ya, mau tidur, kata dia gitu. Langsung dimatiin. Iya. Di kontrakan itu? Bukan sih. Oh di luar? Iya di luar. Oke. Tapi di rumah saya yang lama, maksudnya yang satu lagi. Oke nih, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah biar supaya nggak takut gitu, misalnya kayak ngelihat setan dan segala macam. Kalau kata saya mah kalau ngeliat setan, mendingan bacanya baca doa makan. Emang kenapa? Iya, kan setannya takut dimakan bang. Iya bener. Bener kan? Iya bener. Bener. Oh, saya selalu ngomong begitu. Kalau ketemu setan jangan takut, baca aja doa makan. Karena kalau misalnya kita doa makan, pasti setannya mikir, waduh gue mau dimakan nih. Bener. Tapi yang serius kan nih? Yang serius kan nih? Serius ya? Ini serius. Serius kan itu dimasukin? Gak apa-apa udah, gak apa-apa. Udah itu aja. Mau ada lagi nggak? Nggak. Cuman bilang maksudnya janganlah kita main-main jelangkung gitu, ya kan? Kalau itu udah pengalaman kayak gini, takutnya kalau dia dipanggil terus nggak mau pulang itu repot. Iya benar, ya kayak kan? Kejadian si dukun santet itu ya. Iya, takutnya nggak ada yang mulangin daerah itu, jadi kita nggak nyaman lagi. Itu. Berarti daerah itu jadi angker dong? Nggak angker, kalau dipulangin. Oh udah dibalikin? Iya. Yang balikin sih? Yang ngontrak. Yang ngontrak? Sendiri. Ya, yang ngontrak manggil orang pintar. Soalnya dia didatengin terus, dia pusing, didatengin terus tiap malam, minta pulangin gitu. Makanya jelangkung bisa nulis, makanya kita juga nggak percaya ya? Iya nggak percaya sama, makanya kenapa dia bisa ngomong, ternyata bisa nulis juga. Ya masih gimana ya, 50-50 lah gitu. Oke nih. Iya. Terima kasih nih sudah hadir di studio Sisi Lain buat membagikan sebuah kisahnya nih Bu ya. Oke, mungkin itu aja cerita dari Bu Nardi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.